Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa di program Kota Kita. Kali ini bersama saya Ida Aisyah hingga pukul 10 pagi nanti, dan sudah ada dua narasumber yang hadir di studio MTA TV untuk kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu. Di samping saya ada Ibu Hartati SSI MSI selaku Ketua Pengusul Matching Fund Kedai Reka 2022. Ini dari Kaprodi D3 Teknik Informatika UNS ya, atau Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian di samping Ibu Hartati ada Bapak Paiman SSI selaku pelaku dan pemerhati usaha UMKM. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang tentang digitalisasi desa wisata. Ya, pemirsa, seperti kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini dunia dilanda pandemi COVID-19 dan ini sangat mempengaruhi segala lini kehidupan termasuk pariwisata. Nah, apa kaitannya dampak pandemi COVID-19 dengan digitalisasi desa wisata ini? Kita akan berbincang dengan narasumber kita berdua untuk pagi hari ini. Dan tentu saja nanti untuk pemirsa yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa bertanya secara langsung dengan menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, ke Ibu Hartati terlebih dahulu ya, mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa sebetulnya yang disebut dengan digitalisasi desa wisata itu apa? Baik, selamat pagi. Terima kasih Mbak Ida atas waktunya. Selamat pagi pemirsa MTA TV dimanapun berada dan juga apapun aktivitasnya. Untuk konsep digitalisasi desa wisata ya Mbak ya. Jadi untuk kita bicara digitalisasi, jadi pada era saat ini, ini kan segala aktivitas kita ini sudah pusatnya berbasis digital. Jadi kita melakukan apapun kita melalui media digital ya, dalam satu genggaman lah ibaratnya seperti itu. Nah, demikian halnya kita lihat ada potensi ataupun di bidang pariwisata dengan adanya kemarin kalau dari data yang bisa kita dapat ya dari beberapa media, sampai 2019 ini potensi ataupun wisata itu pengunjung dari mancanegara maupun domestik itu naik ya Mbak ya. Nah, begitu adanya pandemi ya 2020 itu sudah kelihatan menurun. Nah, maka dari itu karena saat ini eranya adalah digitalisasi, maka sangat diperlukan adanya adaptasi dan juga transformasi yang disebut dengan transformasi digital ya di bidang pariwisata. Nah, berkaitan dengan desa wisata sendiri begitu Mbak Ida, untuk potensi pengembangan desa wisata ke arah adanya smart village saat ini di berbagai daerah, baik di kabupaten maupun di beberapa wilayah kota, utamanya untuk tata kelola desa wisata, ini potensinya sangat luar biasa. Nah, tentunya ini mesti didukung adanya suatu promosi sehingga bisa dikenal oleh masyarakat secara umum. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konsep digitalisasi utamanya berkaitan dengan desa wisata. Baik, jadi digitalisasi desa wisata ini memasukkan informasi-informasi tentang potensi desa wisata ke dalam platform digital. Platform digital, betul Mbak. Itu baik. Ini contohnya yang mungkin sudah terlaksana, ini desa mana, di mana, kemudian apa saja informasi yang bisa dimasukkan? Baik. Nah, yang sudah kita lakukan begitu, jadi ini diinisiasi oleh karya-karya mahasiswa dan juga dosen di
Universitas 11 Maret, sekolah vokasi khususnya program studi D3 Teknik Informatika. Jadi karya-karya mahasiswa ini kan sebenarnya cukup banyak ya Mbak ya, apalagi bidang IT pada saat ini semua orang fokusnya ke sana begitu. Nah, untuk yang sudah kita lakukan di tahun 2021 ini kita awali dengan membuat satu platform yang bekerja sama dengan Desa Karang, Mbak. Jadi ada satu wisata watugambir.com. Kemudian di Desa Karang, Karangpandan. Ya, kemudian di tahun 2022 ini kita ingin agar platform ini bisa dinikmati dan juga digunakan tidak hanya di satu desa wisata saja, tetapi bisa dikembangkan untuk desa wisata yang lainnya. Nah, kami menggandeng dari Pemkab Madiun, ya khususnya di Sparpora Kabupaten Madiun. Ini ada satu potensi di Desa Kare, itu ada potensi desa wisatanya luar biasa begitu Mbak. Sehingga kemarin melalui fasilitasi dari Diksi ya, pendidikan vokasi, kita dalam satu program matching fund 2022 khususnya dengan platform Kedereka ini kita dipertemukan begitu, sehingga dikembangkanlah satu platform yang nanti bisa dinikmati secara nasional, yaitu gostripwisata.id begitu Mbak Ida. Baik. Nah, ke Bapak Paiman terlebih dahulu ya. Nah, ini Bapak sebagai pelaku dan pemerhati usaha UMKM. Ini mungkin bisa digambarkan juga ke pemirsa, mungkin UMKM apa ini Bapak yang saat ini sedang digeluti seperti itu? Jadi gini, jadi untuk UMKM itu kan sebuah usaha mikro ya dari rakyat, di mana kalau kita melihat ketika pandemi begitu banyak pembatasan itu kan dampak buat rakyat itu begitu luar biasa. Jadi ekonomi itu benar-benar bermasalah lah bagi rakyat. Tapi ketika mulai pembatasan-pembatasan itu dibuka, bidang-bidang ekonomi yang pertama kali bangkit itu sebenarnya justru UMKM. Kan seperti itu. Karena apa, UMKM itu begitu fleksibel. Kalau usaha-usaha besar kayak perhotelan dan lain sebagainya itu kan dia masih butuh waktu nih ketika masa-masa pandemi itu dibuka. Tapi untuk UMKM itu sangat fleksibel. Sehingga karena apa? Karena modal UMKM itu kecil. Biasanya di antara 1,5 3 juta itu mereka udah jalan. Jadi kayak gitu. Sehingga saya melihat kekuatan bangsa ini sebenarnya adalah justru di UMKM ini untuk mengangkat ekonomi negara itu bergerak bisa lebih cepat. Kalau seperti itu. Nah, sehingga kemarin saya koordinir beberapa usaha-usaha usaha-usaha UMKM itu sekitar 73 lah. Ini kita masih akan ada recruiting dan terus itu kita kasihkan sebuah fasilitas, yaitu satu food court, di mana food court itu kita coba kelola dengan digitalisasi, kita masukkan di situ biar lebih luar biasa kan seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana sebuah pelayanan atau servicing itu adalah sebuah service yang UMKM itu mereka itu dibikin service yang lebih bagus dari sisi kebersihan dan lain sebagainya. Jadi standarisasi itu kita naikkan, kita coba naikkan. UMKM itu kita kenalkan sebuah bisnis yang dengan pola yang mereka itu jauh lebih luar biasa. Kemudian kalau hubungannya dengan wisata gitu ya, wisata itu kan kalau kita melihat tidak akan terlepas itu wisata dengan UMKM. Karena apa? Begitu di situ ada wisata dibuka, di open misalkan, maka di situ pasti banyak akan pengusaha-pengusaha kecil itu, entah dia itu dari mainan, kemudian merchandise, kemudian makanan, itu pasti akan juga usahanya itu bangkit. Jadi seperti itu. Sehingga wisata dan UMKM ini adalah sebuah ekosistem yang ketika ini berjalan bagus itu perkembangan ekonomi bangsa ini akan sangat kuat sekali. Karena apa? Karena kalau kita melihat filosofinya kayak gini, kalau ketika kita musim hujan itu yang banyak tumbang itu pohon yang apa? Yang akarnya besar. Tunggang kan, yang besar, yang tinggi, akar-akarnya tunggang rata-rata kan seperti itu. Tetapi ketika kita melihat pohon-pohon yang akarnya serabut, yang kecil-kecil itu nggak akan ada yang namanya walaupun angin sebesar apapun itu tumbang. Seperti ekonomi seperti itu. Ketika ada pandemi, ada perang kayak sekarang ini Ukraina dan Rusia, itu
ekonomi makro ini yang goyah begitu luar biasa. Tetapi ekonomi rakyat yang dia itu kecil-kecil seperti tumbuhan-tumbuhan kecil tadi saya katakan, seperti rumput, tidak akan ada ceritanya rumput roboh kan seperti itu. Mereka akan tetap bisa bangkit lagi. Ketika ada air hujan aja 1-2 hari dia sudah akan tumbuh lagi. Jadi seperti itu. Itu menarik ya UMKM menurut saya seperti itu. Ya, kuat bertahan dan juga cepat bangkit. Cepat bangkit, ya. Dia itu akan fleksibel banget gitu ya. Baik. Bapak, kemudian yang ini tadi disebutkan ada 73 UMKM. Nah, ini untuk lokasinya di mana, kemudian mereka di bidang apa saja, dan setelah mungkin dimasukkan ke ini tadi digitalisasi desa wisata, ini apakah sudah ada pengaruhnya begitu? Mungkin kalau yang ini kita di Gentan, karena kan saya membangun satu food court yang ini memang kita ingin bikin modern. Ini kita Gentan, koordinir seperti itu. Kalau untuk yang gimana? Ya, Sukoharjo. Jadi seperti itu. Itu lebih cenderung kita memang masih ke bisnis makanan, Mbak. Karena makanan itu kan yang mereka itu jualan 5.000, 10.000 gitu kan cepet banget ya untuk sebuah apa ya, transaksi yang sangat cepat sekali. Cuma mereka itu masih cash kan. Nah, ini kemarin kita juga ada dengan kerjasama dengan Bank Permata Syariah, itu nanti akan ada sedikit apa istilahnya ya sama ya kayak Kedereka gini. Jadi kita nanti akan ada sedikit bantuan buat mereka. Jadi seperti itu. Jadi Bank Permata Syariah pun sudah membidik bahwasanya untuk meningkatkan konsumen mereka inginnya ke UMKM juga. Memang mungkin hari ini perhatian pemerintah itu terhadap UMKM kan tak lihat memang sudah lebih bagus banget gitu ya. Karena apa? Banyak program-program yang memang mensupport UMKM untuk maju. Baik. Nah, kemudian ini tadi ada 2 platform ya Bu ya, ada kedaireka.id dan ada gostripwisata.id. Ini gambarannya seperti apa? Bedanya apa ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk kedereka.id ini platform yang mempertemukan begitu Mbak, antara insan perguruan tinggi yang mempunyai cipta begitu, jadi mempunyai karya cipta, kemudian dipertemukan dengan industri yang memang mempunyai kebutuhan yang nanti bisa disinergikan begitu. Nah, salah satu yang dikembangkan dari Kedereka atau yang kami usulkan melalui platform Kedereka itu platform gowisata.id begitu Mbak Ida. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Iman ya Mbak ya, salah satunya adalah pengembangan kuliner. Di platform gowisata.id ini juga mengakomodir kebutuhan transaksi untuk kuliner begitu Mbak. Jadi nanti dari masing-masing UMKM itu bisa mendaftar begitu di gowisata.id itu, lalu dari user nanti bisa melakukan pemesanan Mbak ke GoWisata itu, sehingga harapannya bisa memudahkan begitu ya. Jadi ada beberapa platform, ada beberapa fitur di dalam platform GoWisata itu diantaranya kuliner tadi, karena kan kuliner tadi jadi satu kesatuan ya, yang tidak terpisahkan dengan pariwisata. Biasanya orang berpariwisata itu kan memilih yang kulinernya seperti apa ya, kan seperti ya Mbak ya. Jadi dari situ harapannya nanti bisa memberikan informasi dan juga sebagai media promosi untuk pariwisata gitu. Baik, kemudian ini juga Ibu kan sebagai Ketua Pengusul Matching Fund Kedereka 2022. Nah, ini syaratnya apa sih Bu bisa apa? Ini kan berarti ada pendanaan begitu ya? Betul. Pendanaan dari pemerintah lewat UNS begitu atau bagaimana? Iya betul Pak. Jadi untuk yang Kedereka ataupun proses pengusulannya itu memang kita ada beberapa persyaratan, diantaranya tadi mempunyai karya cipta fundamental dulu, sehingga itu nanti bisa disinergikan dan juga bisa dihilirisasi, sehingga bisa dimanfaatkan oleh industri maupun secara luas itu oleh masyarakat gitu. Kalau di bidang IT kan memang karena saat ini digitalisasi, jadi berkaitan dengan automasi ya Mbak ya, ataupun platform yang berbasis web maupun mobile seperti itu Mbak Ida. Baik, ya menarik sekali ya tentang digitalisasi desa wisata. Nanti kita akan gali lebih dalam, kita jeda dulu sejenak. Dan pemirsa tetap bersama kami di program Kota Kita, kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
pemirsa, kembali di program Kota Kita, dan tadi baru saja kita saksikan bersama ya sekilas gambaran tentang platform go-wisata.id. Ini merupakan platform tentang digitalisasi desa wisata yang dikembangkan oleh Prodi D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS. Nah, tadi sudah ditampilkan beberapa fitur-fitur di dalamnya begitu Bu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, diperdalam lagi seperti apa tepatnya begitu. Yeah. Baik, untuk platform dari go-wisata.id yang dalam hal ini platform yang berbasis website dan juga mobile. Jadi tujuan dari pengembangan go-wisata.id yang utama adalah untuk menjembatani adanya kebutuhan di era pasca pandemi saat ini, sehingga harapannya kita bisa berkontribusi terhadap bangkitnya industri pariwisata dan UMKM melalui bidang IT, yaitu berbasis digital. Nah, kemudian tentunya manfaat dari sisi UMKM dan juga pariwisata ini sebagai media promosi, sehingga kalau Bapak Ibu dan juga pemirsa sekalian bisa langsung kunjungi go-wisata.id. Ini ada beberapa tempat wisata yang saat ini sudah bekerja sama, itu Desa Kare, kemudian Watu Gambir di Desa Karang. Nah, ini ada beberapa gambar-gambar begitu ya, wisatanya apa saja, wahananya apa saja, dan seterusnya. Nah, harapannya dari situ para pengguna atau masyarakat ini bisa mengetahui atau sebagai media promosi dari wisata-wisata tersebut. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, nanti adanya transaksi secara digital. Kalau saat ini mungkin kita sudah jarang membawa uang tunai di dompet kita gitu, nggak Mbak ya? Nah, maka meskipun nanti di pedesaan ini bisa kita tetap menikmati wahana-wahana dan juga wisata kuliner, kemudian barangkali juga nanti di desa wisata itu sudah ada merchandise dan seterusnya. Kalau belum ada, diharapkan dari adanya platform ini bisa mancing begitu nggih, atau bisa memberikan ide-ide agar ada UMKM atau bangkitnya UMKM terkait dengan merchandise dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi media promosi dan juga nanti untuk pembayaran ya. Jadi ini protokol kesehatannya dapat juga kan, seperti itu, Mbak Ida. Baik. Ini kalau saya lihat ada tiga desa ini yang sudah dimasukkan ke sini ya, Desa Kare, Desa Sarangan, dan juga Desa Watu Gambir. Ini persyaratannya apa sih Bu? Misalnya apakah dari UNS sendiri yang merekrut mereka, atau mungkin langsung dari desa wisata yang mendaftar, atau bagaimana? Kalau untuk persyaratannya bisa masuk ke platformnya kita, memang ada kerjasama. Jadi ada kebutuhan dari desa wisata ya, kemudian kita lakukan kerjasama sehingga sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi agar kita bisa menyesuaikan atau mengcustom nanti sesuai dengan kebutuhan dari desa wisata itu sendiri, sehingga promosinya nanti sesuai dengan kebutuhan begitu Mbak Ida, tidak sama, karena kan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Misalkan saja di Watu Gambir dengan di Kare ini mempunyai karakteristik berbeda-beda begitu. Dan ini memang yang boleh bergabung ini memang desa wisata ya, memang dari masyarakat. Jadi tempat wisata yang dikembangkan masyarakat di suatu daerah. Jadi bukan yang kayak wahana wisata buatan yang tempat-tempat inilah yang umum, tidak harus desa wisata gitu ya Mbak ya. Misalkan saja di Solo begitu ya, ada mungkin budaya, Juruk misalnya. Ya Juruk ya, misalkan seperti itu. Gimana tuh? Untuk tahun pertama ini karena memang kita ingin berkontribusi terkait dengan UMKM, Mbak. Jadi fokus kita ke desa wisata. Nanti dimungkinkan ke depan pengembangannya bisa seluruh tempat wisata itu bisa didaftarkan masuk ke go-wisata.id. Tapi untuk tahun-tahun pertama ini kita fokus ke
desa wisata. Dan ini lokasinya tidak terbatas ya? Tidak terbatas, Mbak. Misalnya dari Papua boleh juga masuk? Boleh, tidak terbatas. Jadi memang sifatnya nasional, bahkan nanti harapannya bisa mancanegara, gitu, Mbak. Tidak hanya tujuannya atau destinasinya itu tidak hanya di domestik, gitu. Dan ini kalau untuk bahasanya masih bahasa Indonesia ya, belum ada yang untuk internasional? Saat ini masih satu bahasa itu, Mbak Ida. Nanti ke depan dikembangkan untuk multi bahasa ya, Mbak ya, tidak hanya 2 bahasa gitu ya, Mbak ya. Ini bidikannya masih untuk yang di dalam dulu begitu ya. Betul. Baik. Kemudian Pak Paiman, ini tadi kan antara wisata kemudian UMKM ini satu kesatuan begitu ya, saling menguntungkan. Nah, kemudian apa saja nih yang UMKM jenis apa saja yang bisa dikembangkan begitu? Kalau UMKM di wisata itu banyak sekali ya, terutama kalau saya melihat dengan wisata yang sekarang hadir itu, yang pertama itu yang jelas terutama event, bagaimana event-event lokal itu bisa tereksplor. Jadi secara budaya kita itu kan kaya sekali kan dengan budaya. Nah itu bagaimana event-event itu bagi masyarakat desa itu bisa kita eksplor, kemudian kita tampilin lewat jalur wisata ini sehingga banyak dikenal orang. Contohnya mungkin Pak untuk event lokal ini seperti apa? Ya kalau event lokal itu biasanya itu kayak misalkan kalau di Ponorogo itu kan banyak ya, dia punya budaya reog atau di mungkin musik bambu yang di beberapa wilayah di Karanganyar itu kan ada itu kelompok-kelompok kecil itu bisa juga dieksplor kan biar lebih terkenal kan seperti itu. Itu kan bisa menjadi juga penarik, daya tarik, tidak hanya orang itu kesana itu kesannya hanya lihat tempat tok, jadi seperti itu. Atau bisa juga dari sisi makanan. Makanan itu kebanyakan orang itu kalau ke wisata itu kan sudah menyenderungnya itu dia ingin kembali ke alam kan, ke nature sehingga bagaimana menu-menu makanan itu kita kembalikan ke zaman-zaman dulu itu juga menarik sebenarnya. Jadi konsepnya itu konsep ke menu-menu yang jadul tapi dieksplorasi bagaimana lidah orang-orang itu seneng gitu aja sehingga dan tampilannya menarik juga. Nah kayak gitu. Jadi dari tampilan, kemudian dari sisi kebersihan, pengolahan dan sebagainya itu perlu UMKM itu kan ditingkatkan kan sehingga sehingga di situ nanti bagaimana makanan suatu desa itu bisa bangkit menjadi sebuah atau istilahnya merchandise ya, jadi oleh-oleh ya, oleh-oleh yang menarik kan seperti itu. Karena apa? Saya yakin setiap daerah itu pasti punya ciri khasnya juga. Iya, makanan khas ya. Makanan khas yang memang itu enak, yang bisa dieksplor. Kalau misalkan di Karanganyar itu kan yang terkenal itu kan getuk semar itu ya. Dia getuk semar itu jadi enak karena memang dia itu diolah dari istilahnya apa ya? Pohon itu apa bahasa Indonesia nih? Ketela ya. Ketelanya itu kan namanya ketela jarak tawa ya. Ketela jarak tawa itu ternyata memang enaknya ketika ditanam di satu wilayah daerah situ. Oh gitu ya. Ketika ditanam tempat lain nggak begitu enak. Beda rasanya. Beda rasa gitu ya kayak gitu. Jadi itu kan bisa dieksplor kan sebenarnya. Bisa menjadi sebuah makanan nasional. Iya, jadi Bang wisatawan ke sana itu sudah tahu tujuannya, saya pengen mencicip ini gitu ya. Jadi ada nilai lebih atau budayanya dikenalin anak-anaknya dan sebagainya gitu ya. Jadi Bang benar-benar makanan ini tidak ditemukan di tempat lain ataupun ada di tempat lain tapi nanti memang sudah beda, makanya orang tetap cari yang asli. Yang asli biasanya kayak gitu sih. Itu belum sisi penginapan ya. Yang mungkin hari ini yang belum tersentuh itu kan bagaimana seorang wisatawan itu kita itu merasakan sebuah wisata walaupun itu rumahnya misalkan rumah desa, tetapi yang ada di dalam rumah itu kita kasihkan sebuah pelayanan misalkan kayak hotel lah. Kan sekarang itu yang terkenal kan hotel-hotel budget ya, hotel kecil yang kayak kelasnya Oyo macam-macam kan sudah mulai ada platformnya juga. Coba rumah-rumah desa itu boleh sih rumahnya itu menyatu dengan si pemilik rumah, tetapi layanan yang ada di dalam roomnya itu adalah standarisasi yang sangat bagus, yang itu yang mungkin belum tersentuh kan di sana. Jadi yang terangkat itu sebenarnya banyak banget kalau wisata itu mulai bangkit. Baik, mungkin bisa dicontohkan juga ini tadi mungkin entah di Sakare atau Sarangan atau Batu Gambir ini sejauh apa sekarang ini yang mungkin sudah ada di go wisata ini yang bisa dilihat oleh masyarakat apa? Masyarakat ya. Kalau saat ini yang di Desa Kare itu Mbak ada wahana, jadi untuk pemesanan tiket, kemudian transaksi ya, mulai pemesanan
booking tiket, kemudian transaksi untuk pemesanan tiket itu sendiri itu sudah bisa dilakukan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini Mbak, untuk kuliner begitu ya. Karena di Desa Kare itu juga ada beberapa kuliner yang memang menjadi khas di sana, sehingga itu sudah bisa dilakukan ya melalui platform gowisata.id ini. Menunya apa? Untuk menunya di sana lebih ke menu pedesaan gitu Pak. Misalkan saja terancam, tapi yang khas itu kopi Pak. Kalau di Kare itu kan juga ada pusatnya kopi. Dan Jawa Timur itu memang khasnya itu kopi hitam, kopi cangkir hitam begitu Pak. Jadi itu yang saat ini sudah ada nggih, tapi memang untuk pendataannya sendiri terus ditingkatkan ya, karena kan kuncinya platform di situ ya. Pendataan ininya harus lengkap begitu Pak, sehingga menyuguhkan pilihan-pilihan yang memang harus lengkap begitu. Jadi mungkin kan kalau saat-saat ini orang ingin misalnya mengadakan wisata dengan jumlah banyak orang begitu, biasanya langsung ke lokasi survei. Cuman kalau untuk ini nanti sudah ada GoWisata ini mungkin tidak perlu lagi datang terlebih dahulu ya. Mestinya seperti itu Mbak. Ya. Cukup melihat dari dalam satu genggaman satu genggaman. Sampai biayanya mungkin nanti ya. Itu yang penting itu. Ya, jadi bisa perkiraan. Jadi mestinya ini nanti kita GoWisata ini memang kita kembangkan sampai ke budgeting Mbak. Jadi kalau tadi kan transaksi promosi untuk tempat-tempat wisatanya nggak perlu survei, sudah bisa dari platform GoWisata gitu ya Mbak ya. Kemudian ke transaksinya, selanjutnya ini ke budgeting Mbak. Kalau budgeting itu misal saya ini punya anggaran punya anggaran sekian gitu ya, misalkan 1 juta bawa 5 orang, ini cukup kemana saja gitu. Nah, lebih seperti itu. Makanan sendiri. Makanan sendiri juga jadi alternatif juga nanti ya. Baik. Ya, ini tidak terasa ya waktunya menjelang pukul 10 ini. Silakan dari Ibu Hartati dan juga Bapak Paiman, apa yang perlu digarisbawahi dan diinformasikan ke pemirsa, silakan. Siapa dulu nih? Baik, mungkin saya dulu Pak Paiman. Jadi untuk adanya gowisata.id ini harapannya bisa menjadi satu warna baru di era digitalisasi, sehingga bisa memudahkan kita sebagai wisatawan domestik ya, untuk bisa memilih tempat-tempat wisata menyesuaikan budget yang kita punya. Kemudian kita bisa mengatur jauh hari schedule wisata kita gitu ya. Nah, kemudian harapan yang kedua ini bisa membantu membangkitkan industri UMKM, sehingga kalau pariwisata ini rame, promosinya juga ditingkatkan, maka bisa meningkatkan ekonomi kreatif di era digital, khususnya adalah UMKM. Nah, selanjutnya nanti juga gostripwisata.id ini bisa memberikan cashless payment gitu ya. Jadi pembayaran berbasis cashless, juga pengembangan yang kalau saat ini metaverse begitu, barangkali nanti ke depan semoga di tahun selanjutnya bisa AR, VR dan seterusnya untuk mengadaptasi automasi daripada perkembangan IT pada saat ini. Saya rasa begitu Mbak Ida. Baik, silakan Pak Paiman. Oh ya, untuk saya, jadi terima kasih waktunya ya. Industri UMKM ini adalah sebenarnya industri yang menarik karena saya, karena kita bicara UMKM itu sebenarnya bicaranya itu lebih cenderung ke nilai kemanfaatan. Karena kalau kita itu banyak UMKM yang tumbuh, itu banyak sekali kemanfaatan bagi sisi dari rakyat kecil, di mana berapa keluarga yang nanti akan bisa terangkat ya secara perekonomiannya, sehingga kita harapkan dari pemerintah ataupun dinas-dinas terkait itu memang support yang besar terhadap UMKM ini, karena memang ini menjadi salah satu kunci ketahanan ekonomi bangsa kalau menurut saya. Kalau ketika kita itu bisa benar-benar UMKM ini bertahan dan kuat, kemudian dia itu
berkembang, insya Allah ekonomi bangsa ini akan punya suatu ketahanan ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan di Inggris sekarang pun itu sudah mulai mengkaji kekuatan ekonomi Indonesia terutama dari si UMKM-nya. Karena UMKM ini menjadi sebuah kekuatan yang begitu luar biasa ketika sebuah negara itu dilanda sebuah krisis. Jadi seperti itu. Sehingga marilah sama-sama kita mulai untuk mulai melangkah bahwasanya jangan menyepelekan hal yang kecil kayak kayak bisnis-bisnis UMKM yang kelihatannya bisnis gerobakan atau sekedar orang itu belajar jualan mainan dan sebagainya, ternyata ketika itu kita selidiki itu ternyata omset mereka itu sudah cukup untuk menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Begitu luar biasa sebenarnya. Jadi nilai manfaat ini yang sebenarnya mau kita gali. Kalau ada terangkat 100 UMKM itu berapa kemanfaatannya kan luar biasa. Jadi seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih Bapak Paiman dan juga Ibu Hartati ya untuk waktunya, untuk informasinya kepada pemirsa semuanya. Sudah mengenalkan ini gostripwisata.id. Semoga nanti banyak ini masyarakat yang mungkin melihat-lihat kemudian juga tertarik untuk menggunakannya, dan juga dengan adanya platform ini bisa mengangkat wisata di Indonesia, bisa mengangkat UMKM dari segala lini, begitu ya. Baik, terima kasih sekali kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Kota Kita untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.